Hai semua, salam selamat siang. Perkenalkan nama saya Stephanie Foni dengan NIM C1C0230045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SC MSI, dengan judul makalah Hukum Pajak, Alasan Pemerintah Memungut Pajak, Teori dan Asas yang digunakan dalam pemungutan pajak. Pada bagian yang pertama yaitu pengertian hukum pajak menurut para ahli. Menurut Hartono Handio Suprapto, hukum pajak merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana pajak itu dipungut, serta atas keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa apa saja pajak itu dikenakan dan berapa besarnya pajak yang harus dipungut. Sedangkan menurut Dr. Rahmat Sumitro, hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, perkataan hukum pajak menerangkan siapa-siapa wajib pajak atau subjek dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek yang dikenakan pajak, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya. Menurut P.J. Suwarno dalam SK 2017, hukum pajak atau yang biasa disebut juga sebagai hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak. Sedangkan menurut Dr. Suparman Soehatmidjajah, hukum pajak merupakan hukum yang mengatur masalah perpajakan, di mana pajak tersebut yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Hukum pajak dibagi atas dua, yaitu yang pertama hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua yaitu hukum pajak formal, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Cara melaksanakan hukum pajak material. Dalam hukum pajak formal ini memuat antara lain A. Tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak. B. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. C. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contohnya yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Alasan pemerintah memungut pajak yaitu satu sebagai fungsi penerimaan atau bargaider, yaitu sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara justru pastinya membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Yang kedua sebagai fungsi mengatur atau reguleran. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban, yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. Misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian,
keringanan-keringanan, atau sebaliknya pemberatan-pemberatan khusus yang ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif maupun negatif. Yang ketiga, sebagai fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efisien dan efektif. Yang keempat, sebagai fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, sebagai fungsi demokrasi. Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah pada masyarakat sebagai pembayar pajak. Teori yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu ada 5. Yang pertama, teori asuransi. Yang kedua, teori kepentingan. Yang ketiga, teori daya pikul. Yang keempat, teori bakti. Dan yang terakhir, teori asas daya beli. Bagian pertama yaitu teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Dalam hal ini, pajak dapat disamakan dengan asuransi. Dalam bidang asuransi, apabila seseorang ingin memperoleh perlindungan dari risiko kerugian yang mungkin timbul, maka ia dapat pergi ke perusahaan asuransi, kemudian mengasuransikan risiko kerugian tersebut. Untuk itu, ia harus membayar premi. Pajak dalam teori ini disamakan dengan premi asuransi yang harus dibayar oleh rakyat untuk memperoleh perlindungan dari negara. Yang kedua, yaitu teori kepentingan. Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Teori ini juga mengandung kelemahan, oleh karenanya sangat menyimpang dari segi keadilan. Orang miskin mempunyai kepentingan yang lebih besar terhadap negara, misalnya dalam hal perlindungan dan pelayanan masyarakat. Tetapi kemampuan mereka untuk membayar pajak tentu sangatlah rendah. Jadi, kalau pembayaran pajak didasarkan atas kepentingan, maka unsur keadilan akan terabaikan. Samping itu pula, ukuran untuk kepentingan susah dirumuskan sehingga susah pula dalam perhitungan pembayaran pajaknya. Yang ketiga yaitu teori daya pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut daya pikul seseorang. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran dan pembelanjaan seseorang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan ataupun kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua yaitu unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang keempat yaitu teori bakti. Teori ini hanya mengatakan bahwa pajak merupakan hak dari negara. Orang-orang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Mereka harus membentuk persekutuan atau organisasi yang kemudian menjelma menjadi negara. Sebagai persekutuan, ia mempunyai hak terhadap warganya. Salah satunya adalah hak dalam memungut pajak. Di lain pihak, pajak merupakan tanda bakti warga kepada negaranya. Dasar hukum dari pajak menurut teori ini adalah hubungan rakyat dan negara. Persekutuan individu-individu yang menjelma menjadi negara merupakan kehendak dari yang bersangkutan.
Dalam persekutuan tersebut, ada aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu hak dari negara adalah memungut pajak. Hal ini tentu erat hubungannya dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Sebab untuk memenuhi kewajiban tersebut, negara memerlukan pembiayaan. Uang untuk membiayai kewajiban kenegaraan yang diambil dari rakyat yaitu berupa pajak. Yang kelima yaitu teori asas daya beli. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pajak dipungut atas dasar kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Menurut teori ini, pajak pada hakikatnya adalah memungut pajak, berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali ke dalam masyarakat. Tujuannya adalah mengatur kehidupan masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori ini merupakan dasar bagi keadilan dalam pemungutan pajak karena seluruh kepentingan rakyat lebih diutamakan. Asas yang digunakan dalam pemungutan pajak yaitu ada tiga. Yang pertama, asas wilayah atau domisili atau asas tempat tinggal. Yaitu asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia atau wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang kedua yaitu asas sumber. Itu asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Artinya, setiap warga negara yang memiliki penghasilan dari manapun pendapatan tersebut diperoleh akan dipungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asas sumber ini diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya berlaku untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Yang ketiga yaitu asas kebangsaan, yaitu asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak bisa dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia. Karena asas ini berdasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia, begitupun hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih kurang, yaitu jangka waktu 12 bulan, tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara tersebut. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu hukum pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Yang mana pemerintah diwakilkan oleh Dirjen Bapak Pajak Kementerian Keuangan yang berwenang memperoleh kekayaan seseorang dalam bentuk pembayaran pajak untuk dikelola dan diserahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, di mana hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya dan yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Hukum pajak sendiri mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administrasi. Mengapa harus membayar pajak? Alasannya tentu saja yaitu satu, sebagai bukti bakti kepada negara sebagai warga negara. Yang kedua, untuk membangun fasilitas umum. Yang ketiga, untuk membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan. Yang keempat, agar terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu untuk memperlancar proses pada suatu bisnis. Karena tanpa adanya setoran pajak, negara tidak akan bisa membiayai pembangunan infrastruktur, serta tidak bisa membiayai dan melindungi masyarakat miskin. Ketentuan tentang membayar pajak sudah diatur dalam undang-undang dan sudah seharusnya kita mematuhi dengan membayar pajak karena itu merupakan suatu kewajiban kepada negara. Teori yang digunakan negara untuk memenuhi haknya dalam pemungutan pajak ada 5, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak.
Setidaknya ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu yang pertama, asas wilayah atau domisili atau asas tempat tinggal, yang kedua asas sumber, dan yang terakhir yaitu asas kebangsaan. Dan video presentasi pada makalah perpajakan dari saya, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Shalom.